Di situ dijelaskan bahwa kenaikan pangkat bisa dilakukan selama 6 periode dalam 1 tahun. Misalnya dia itu mau ngajuin kenaikan pangkat di bulan April, di bulan Februari. Nah, tapi kan di cut off di bulan Desember. Nih pas di April nih saya cut nih, saya nggak mau kejadian seperti satu. Saya juga kasihan sama teman-teman kan, jangan sampai lembur sampai tengah malam lagi gitu kan. Hanya demi nunggu berkas teman-teman yang masuk gitu. Lembur sih lembur, cuma nggak sampai tengah malam gitu. Sekarang kan paknya kan udah ini ya Bu ya, dengan SKP ya Bu ya kalau untuk jabatan. Iya. Kalau tidak ada sertifikat uji kom, kita Nggak tolak bisa lagi. Pasti teman-teman sobat ASN ingin tahu kan progres KP-nya Februari ini sampai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hai Sobat ASN di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Saya Kiki, Pranata SDM Aparatur di BKPSDM, dan telah hadir bersama saya Kabid Bidang Mutasi dan Promosi. Mangga Ibu bisa perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Kiki. Perkenalkan, nama saya Sri Degustiani SSTP. Jabatan saya sekarang sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Kabupaten Indramayu. Oke Ibu, gimana Bu kabarnya Bu? Baik Ki. Alhamdulillah. Nah Bu, ini saya mau nanya dulu nih Bu. Sebenarnya tugas dan fungsi bidang mutasi dan promosi itu apa sih Bu? Saya jelaskan sedikit ya, kulit-kulit luarnya aja. Jadi kami dari bidang mutasi dan promosi itu tupoksi utamanya adalah terkait pemrosesan kenaikan pangkat, kemudian untuk memberikan bahan pertimbangan mutasi dan promosi ASN di Kabupaten Indramayu, seperti itu. Duh, yang banyak banget ya Bu ya sepertinya ya. Nah terus nih, kayaknya Sobat ASN nih pengen tahu Bu, siapa sih yang ngurusin kenaikan pangkat nih Bu? Nah, kenaikan pangkat tuh apa sih Bu? Kenaikan pangkat itu pengertian secara umumnya adalah pemberian penghargaan untuk PNS ya. Sementara sekarang untuk PNS, jadi P3K nggak dapet tuh. Jadi kalau misalnya kita ditanya kenaikan pangkat, apakah untuk P3K dapat nggak? Sementara aturan sekarang belum ada. Jadi hanya terbatas penghargaan kepada PNS yang memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk naikkan pangkatnya. Jadi sebenarnya kenaikan pangkat tuh penghargaan ya Bu ya. Betul. Soalnya banyak nih Sobat ASN yang ngiranya kenaikan pangkat itu tuh sebagai hak tuh Bu. Ya. Dan untuk P3K mah sampai saat ini emang belum ada kenaikan pangkat ya Bu ya. Belum ada aturannya. Nah Sobat P3K ingat-ingat ya. Nah Bu, kalau untuk jenis-jenisnya kenaikan pangkat ada apa aja sih Bu? Secara garis besar kenaikan pangkat itu ada 4. Yang pertama reguler, kemudian yang kedua itu untuk jabatan struktural, yang ketiga untuk jabatan fungsional, dan yang terakhir penyesuaian ijazah. Nah, di antara 4 itu Kiki udah pernah naik pangkat belum? Belum. Kenapa Iya. belum? Pasti angka kreditnya belum ya? Iya Bu, sama SK Menpannya sih Bu yang belum ada. Oh. Menpan. Iya Bu, yang untuk penetapan formasinya tuh Bu, yang emang belum ada untuk jabatan fungsionalnya Kiki. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau untuk persyaratan kenaikan pangkatnya tuh Bu, itu masing-masing jenis kenaikan pangkat itu beda-beda atau pasti ada samanya ya Bu ya? Nah, di bedanya tuh yang di mananya tuh Bu? Jadi ini catatan untuk teman-teman semua PNS di Kabupaten Indramayu. Berhubung kenaikan pangkat itu syaratnya kurang lebih sama secara garis besar. Pasti ada salah satunya ya untuk yang reguler aja itu. Saya suka libet kalau ngomong reguler nih, reguler. Iya, emang susah Bu. Iya. Jadi jatuhnya kayak cadel. Jadi untuk syarat naikkan pangkat reguler itu satu, pasti dia minta SK pangkat terakhir, terus kemudian SK atasan langsung, nanti dapat
tanda lulus ujian dinas kalau misalnya dia naik golongan seperti itu. Dan yang terakhir nih yang sering kita anggap sepele, SKP. SKP 2 tahun berturut-turut harus bernilai baik. Nah itu terkadang kita anggap sepele SKP ya. Banyak rekan-rekan kita yang abai gitu setiap tahunnya membuat gitu. Tapi kalau misalnya dia giliran naik pangkat nih dia nyari-nyari SKP saya di mana, ternyata belum buat. Kejadiannya sering seperti itu. Oh ya gitu. Kalau hukdis gitu ngaruh nggak sih Bu kalau untuk pengajuan kenaikan pangkat gitu? Misalnya nih ada PNS nih kena hukdis. Nah itu tuh dia tuh berpengaruh buat pengajuan kenaikan pangkatnya enggak? Nah itu sebetulnya kita kan satu badan ya. Memang hukdis itu ada di bidang lain, di bidang kinerja ya. Tapi si data itu harusnya nyampe ke kita dan memang disampaikan ke bidang mutasi dari bidang kinerja. Jadi pada saat PNS itu ada yang kena hukdis, ada yang namanya hukdis sedang. Dia itu hukumannya penundaan kenaikan pangkat selama setahun, 2 tahun, itu tergantung kesalahannya, tergantung pelanggarannya gitu kan. Nah, kami syarat untuk kenaikan pangkat itu adalah SKP bernilai baik selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya PNS itu ada yang kena hukdis, otomatis dia SKP-nya nggak baik. Betul gitu. Jadi kami cancel dulu tuh. Kita lihat dulu sampai SKP-nya 2 tahun berturut-turut karena memang syaratnya seperti itu. SKP baik 2 tahun berturut-turut baru bisa maju naik pangkat. Itulah namanya penghargaan. Iya sih Bu, kalau kena hukdis mah nggak jadi penghargaan ya Bu. Iya Ki. Nah Bu, Kiki tuh penasaran sih. Rekap kenaikan pangkat tahun 2023 kemarin tuh Bu. Itu tuh ada berapa sih Bu? Aduh. Jadi kalau untuk yang 2023 itu seingat saya ya, nanti barangkali ada rekan saya bisa menyampaikan yang lebih baik lagi. Jumlahnya karena saya nggak inget detail. Kalau nggak salah itu target kami itu 1.500 2023. Nah usulnya itu sekitar 2.400-an yang usul ke kami. Banyak ya Bu ya? Dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu 2.400. Terprosesnya itu sekitar 1.700 sekian. Wah, kenapa ini melebihi target sih? Iya ya Bu ya. Melebihi target memang betul. Tapi tidak terproses semuanya juga enggak ya Bu? Ya. Nah, kenapa tuh Bu nggak bisa? Jadi pada saat verifikasi dan validasi berkas kenaikan pangkat itu banyak yang kekurangannya tadi SKP. Jadi pada saat 2023 itu kan harus SKP 2021 dan 2022. Nah SKP 2021 ada peralihan peraturan kalau nggak salah ya. Iya Bu. Jadi SKP Januari, Juni, Juli, Desember. Nah itu kan ada beda format tuh. Mereka salah tuh pas penghitungan di situ pembuatannya. Jadi otomatis berkasnya jadi menghambat kan? Ya Bu ya kenaikan pangkat. Kita banyak BTL saat itu dan kebetulan kita juga pernah kena pernah kena peringatan dari BKN. Di Indramayu banyak yang berkasnya tidak BTL ya Bu ya. karena SKP. Nah, Sobat ASN ingat-ingat ya kalau mau ngusulin KP harus lengkap berkasnya. Kalau enggak kita ya benar Bu, tolak aja Bu. Nah, nih Bu, dengar-dengar nih berita baru nih kan tahun ini ya. Katanya kan KP itu kan ada 6 periode nih Bu. Nah, itu tuh bedanya sama kenaikan pangkat yang 2 periode tuh apa tuh Bu? Tahun 2023 itu turun aturan baru Ki. Nah, Kiki tahu nggak? Yang per KBKN itu bukan Kiki Bu? tahu. Iya Bu, harus tahu ASN. Jadi itu per KBKN nomor 4 terkait periodisasi kepangkatan. Di situ dijelaskan bahwa kenaikan pangkat bisa dilakukan selama 6 periode dalam 1 tahun. Nah itu bulannya nih ya, saya sebutin bulan ya. apa aja nih Bu? Catat ya Sobat ASN, catat ya. Pertama itu Februari, kemudian kedua itu April, ketiga Juni, keempat Agustus, kemudian Oktober, terakhir Desember. Bedanya dengan yang dulu, kalau dulu kan cuma 2 ya, April dengan Oktober aja. Nah, sekarang itu 6 kali gitu. Tapi pada prakteknya, gimana nih Bu? Kami ingin pengajuan yang sesuai dengan ritme kami gitu. Kami bisa lebih leluasa memverifikasi, validasi berkas yang masuk. Jadi kami cut off itu untuk pengajuan 1 tahun tetap 2 kali. Tapi kami share dalam 1 tahun itu 2 kali di Desember dengan Juni. Desember sama Juni ya Bu? Ya. Jadi di Desember itu untuk pengajuan KP Februari, pengajuan KP April. Dengan KP Juni. Nah, nanti di Juni dibuka lagi untuk pengajuan KP Agustus, Oktober, dengan Desember. Seperti itu Ki. Kami ingin meminimalisir kesalahan
Iya. Seperti yang tadi kita sampaikan itu kan banyak berkas yang tidak lengkap, SKP-nya salah perhitungan, atau pak integrasinya dan sebagainya, syarat-syaratnya itu banyak yang belum terpenuhi. Nah, itu kami antisipasi dengan dua periode pengajuan seperti itu, pemberkasannya 2 kali dalam setahun. Gitu Bu. Jadi tuh kalau misalnya ASN mau kenaikan pangkat di bulan Februari, itu berarti kan terakhir Desember ya Bu ya? Betul. Begitu juga kalau misalnya mau April Bu? Iya. Jadi di Desember itu kami sudah punya bekal 3 periode. Untuk Februari, April dengan Juni. Jadi kami sudah tahu jumlah persisnya nih. Nah gitu. Bu, kalau misalnya dia itu mau ngajuin kenaikan pangkat di bulan April, di bulan Februari. Nah, tapi kan di cut off di bulan Desember. Kemudian tiba-tiba ada berkas yang nggak lengkap nih Bu, jadi dia nggak bisa ikut di Februari. Nah, itu bisa ikut di April atau harus nunggu di Juni lagi tuh Bu? Enggak, dia otomatis kalau misalnya tidak terpenuhi di Februari, nanti dia otomatis masuk ke periode berikutnya di April dengan syarat ya dia harus cepat melengkapi berkas yang belum gitu. Gitu. Oke. Benar-benar berarti apalagi, emang kuncinya mah. Aduh Ibu jangan kayak dulu cara Kiki nih jadi. Bu, selain kendala di berkas-berkas nggak lengkap tuh ada lagi nggak sih Bu kendala-kendala yang lain, misalnya kayak sistemnya down atau seperti apa ini? Kiki yakin pasti nih timnya kenaikan pangkat mati-matian sih ya Bu ya buat ngajuin kenaikan pangkat ya Bu ya, soalnya banyak banget kan ya Bu ya ASN yang ngajuin kenaikan pangkat. Nah, kendalanya ada lain nggak sih Bu? Kendalanya itu sih ya sebetulnya, makanya kita spare waktu untuk submit ya. Kita minta waktu kepada teman-teman semua itu supaya bisa punya waktu memperbaiki berkas-berkas yang masuk. Apalagi yang jabatan fungsional ini kan banyak syaratnya, banyak tambahannya. Kalau untuk yang sekarang ya ada pak integrasi, ada pak konversi, ada pak konvensional, itu semua kan harus dipenuhi tuh. Jadi makanya kita antisipasi dengan seperti itu, dibagi lagi periodenya gitu. Teman-teman kalau pengen tahu ya, kalau pengen tahu, ini sebetulnya dapur kami sih ya. Jadi pada saat terakhir submit pernah kejadian nih Ki, ini sharing aja ya. Pernah kejadian itu waktu KP Februari. Itu kan posisinya kita nih maunya masuk di Februari semua. Iya Bu, pengennya mah ya Bu ya. Kan orang pengen cepet naik pangkat ya. Naik pangkat kan adanya aturan ini kan biar cepet-cepet naik pangkat ya Bu ya. Nah, pada saat itu kita terakhir submit itu tanggal 15 Januari. Itu jangan nggak percaya, saya ngecek verbal itu sampai jam 12 malam. Malam banget ya Bu. 12 malam cuma ngecentang doang. Tapi begitu jam 3 pagi saya kebangun ya. Saya kebangun masih ada. Terus checklist lagi Bu, apa memang udah ditutup tanggal 15? Selama masih bisa diceklis, saya checklist Mbak Kiki. Selama Bu, saya masih checklist, saya checklist. Kan kasihan teman-teman yang udah ngelembur ya dari admin-admin kayak Pak Kali, Rijal, Bu Teli, Bu Rini, sebagainya itu kan semuanya mereka pada lembur ya Bu ya. Mereka masukkan, tapi itu pengalaman di Februari nih, pas di April nih saya cut nih, saya nggak mau kejadian seperti itu. Satu, saya juga kasihan sama teman-teman kan, jangan sampai lembur sampai tengah malam lagi gitu kan, hanya demi nunggu berkas teman-teman yang masuk gitu, melengkapi atau memperbaiki berkas yang salah, itu kan sampai mengorbankan waktu istirahat gitu kan ya. Saya sih sepertinya agak keberatan, jadi kita bisa antisipasi di April nih. Ya sih Bu, semoga di Aprilnya aman ya Bu ya. Aman insya Allah. Jadi timnya nggak perlu lembur-lembur lagi ya Bu. Lembur sih lembur, cuma nggak sampai tengah malam Iya Bu, benar. Nggak bareng orang ronda. Iya Bu. Nah terus nih Kiki mau nanya, kalau untuk KP yang jabatan fungsional tuh Bu, nah itu tuh dia harus ujian kenaikan pangkat dulu kah, terus baru ngajuin kenaikan pangkatnya fungsionalnya, atau seperti gimana tuh Bu? Sekarang kan paknya kan udah ini ya Bu ya, dengan SKP ya Bu ya kalau untuk jabatan fungsional konversi. Ya Bu. Jadi untuk jabatan fungsional itu memang kalau ingin naik golongan, misal ya dari 3B ke 3C, dia otomatis harus naik jabatannya dari ahli pertama ke ahli muda, itu baru bisa kita proses kenaikan pangkatnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus uji kom dulu. Kalau tidak ada sertifikat uji kom, kita tolak lagi. Gitu. Oh ya, balik lagi ke uji kom ya Bu ya. Oke. Itu syarat utama dia harus uji kom dulu. Iya. Nah sekarang Kikinya nih penasaran lagi nih Bu. Gimana Ki? Tadi kan udah
proses Februari nih Bu, KP Februari sampai yang malam-malam. Nah, berapa sih Bu kalau untuk pengusulan KP untuk Februari itu Bu? Iya, progresnya nih Bu. Pasti teman-teman sobat ASN ingin tahu kan progres KP-nya Februari nih sampai mana. Nah, mana nih Bu? Jal berapa Jal? Jadi kalau yang Februari kalau nggak salah nih ya 338 ya usul. Februari 388 terproses sekitar 180-an. 180-an. Ya, setengahnya itu BTL dia. Nanti itu diajuin ke April ya, Bu. April. Nah, April kita udah proses, kebetulan udah banyak yang praktek juga yang April. Alhamdulillah ya. Kita tuh maju yang April itu sekitar 700 berapa? 760. Nah, sudah terproses itu sekitar 600. Sudah praktek ya? 620-an. Waduh, tinggal nunggu 80 lagi itu buat kita tuh, lumayan soalnya. Dalam waktu berapa hari tuh, Bu? Tapi kan kita nggak sampai lembur-lembur sampai malam tuh untuk yang April karena kita sudah tahu hasil evaluasi progres dari Februari ya, jadi sudah kita antisipasi lumayan berkurang, meminimalisir kesalahan. Iya, benar sih Bu. Nah, Kiki mau nanya juga Bu, kalau untuk mekanisme prosedur pengusulan KP nih Bu, itu bagaimana sih Bu? Apakah orang yang mengusulkan sendiri ke sini atau melalui pengelola kepegawaiannya atau seperti apa gitu? Atau mungkin ada aplikasi? Kalau untuk aplikasi kita enggak sih ya, karena kan kita juga untuk naik pangkat, proses naik pangkat itu pakai SIASN. Jadi kita putuskan setelah berembuk sama tim yang lain, satu kita memang harus punya pengantar dari perangkat daerahnya, itu pasti melalui UMPEG ya. Nah, ya, Bu. Ya betul itu. Kedua, UMPEG ini harus mengupload datanya ke Linktree yang sudah kami sediakan. Tuh, itu Linktree-nya nempel di BKPSDM. Nanti kalau udah masuk ke Linktree BKPSDM masuk ke Mutprom. Nah, itu bisa untuk posting kenaikan pangkat itu. Cuman ya tadi kita bagi 2, 1 tahun di Desember dengan Juni kita bukanya. Gitu. Sobat ASN kalau pengen tahu Linktree-nya ada di IG BKPSDM Indramayu ya. Di sini. Nanti mungkin kita dulu di mana. Nah, Bu, ini nih kemarin Kiki sempat Q&A nih Bu sama beberapa sobat ASN Indramayu nih Bu. Nah, ada pertanyaan nih Bu. Kalau ikut uji kom sekarang, tapi ngajuin kenaikan pangkatnya nanti boleh nggak? Atau otomatis bakal naik pangkat? Nah, itu gimana Bu? Jadi untuk teman-teman yang sudah uji kom itu saya minta dicek dulu sertifikatnya. Biasanya di situ ada masa berlaku. Kalau nggak salah, kebanyakan sih 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kalau memang sudah dapat sertifikatnya lebih baik cepat diproses. Jangan sampai expire. Kalau expire kita nggak bisa proses lagi, nanti ngulang lagi uji komnya gitu. Baiknya langsung diproses saja gitu. Kalau nanti takutnya expire Mbak, nanti malah gagal naik pangkat. Jadi mah disaranin mah nggak usah nunggu nanti ya Bu ya. Aja. Kan biasanya nanti ya bahas. Iya Bu, bener, tahu-tahu ada aturan baru ya. Nah, terus ada yang nanya lagi nih Bu. Apa saja yang harus dilakukan untuk kenaikan pangkat? Apakah sulit untuk pengurusan kenaikan pangkat? Enggak, kita nggak mempersulit kenaikan pangkat. Jadi siapapun, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, apapun dinasnya, kami proses sesuai dengan SOP. Jadi siapapun yang berkasnya lengkap ya kita proses, kita maju gitu. Kecuali kalau memang berkasnya agak kesalahan, kayak salah penghitungan angka kredit atau kurang lengkap atau salah pemberian predikat SKP bisa aja kan gitu. Iya Bu. Itu ya kita cancel dulu, kita tahan dulu. Oh, tapi pasti mah kalau ada berkas tidak lengkap mah dikonfirmasi lagi ya Bu ya ke pegawainya. Yang pasti pengajuan kenaikan pangkatnya gratis. Nah itu tuh Bu yang biasanya pada rumor-rumor kan katanya kenaikan pangkat nih bayar nih Bu. Siapa sih yang suka ngomong gitu tuh? Iya tuh Bu ya. Padahal semua layanan BKPSDM gratis ya Bu ya. Gratis dong. Nah, ada yang nanya lagi nih Bu. Kalau SK kenaikan pangkat di bulan Februari udah ada belum ya? Ya. Untuk Februari 2024 ini kita masih proses nominatif. Cuman memang untuk SKKP dari SIASN ini sudah kita proses sih. Jadi ada mungkin beberapa teman-teman yang sudah menerima notif ya.
Karena kan kalau dari SI-ASN kan dia masuk langsung ke My ASN ya Bu ya, di betul, Mola juga ada. masuk ke yang bersangkutan kan. Jadi mungkin mereka udah lihat nih, saya udah dapet nih SK naik pangkatnya. Cuman selama kita belum menyampaikan hard copy yang sudah ditanda tangan oleh PPK nominatifnya itu sebaiknya itu untuk konsumsi pribadi dulu. Jadi kami masih memproses nominatif kenaikan pangkat untuk yang golongan 2 sampai 3 ya, karena kan itu harus melalui PPK nih. Jadi kalau yang golongan 4 sih memang dia dari presiden, jadi otomatis langsung dia sudah bisa dapat. Iya ya Bu ya. Oke. Terakhir nih Bu. Untuk yang punya ijazah S2, apakah bisa mengajukan KP melalui penyesuaian ijazah? Bisa, tapi ditempuh dulu Udin ujian dinas ya Bu ya, bukan Udin nama orang ya Bu ya. Ujian dinas Udin dulu, nanti bisa diproses selanjutnya. Oke Ibu. Nah mungkin Ibu ada pesan-pesan buat para sobat ASN Ibu, Bapak, untuk biar pengurusan KP-nya nih ada lancar, nggak ada BTL tuh Bu. Nah enggak Bu, sampaikan pesan-pesannya. Untuk teman-teman ASN di Kabupaten Indramayu, saya sampaikan bahwa untuk kepengurusan kenaikan pangkat itu semuanya gratis tanpa biaya. Jadi sering-seringlah berkoordinasi dengan umpeknya, karena umpeknya yang mungkin jadi kepanjangan tangan dari kami untuk memproses kenaikan pangkat seperti itu. Dan jangan lupa lengkapi berkasnya. Udah itu aja. Terima kasih Ibu. Sobat ASN, jangan lupa cari-cari informasi terkait kenaikan pangkat, update informasi kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu buat tanya di Panduan Ayu. Nanti akan ada jawaban dari tim Panduan Ayu untuk kenaikan pangkat. Jangan lupa juga berkas pengajuannya harus lengkap biar lancar ya Bu ya. Tentu. Dan jangan lupa gratis. Ya bener, gratis. Ibu Unci, terima kasih udah hadir di podcast ini. Ya, sama-sama Mbak Kiki. Tapi ini didiemin aja Ki ya? Iya Bu, Bu. Mangga Bu. Ini ada roti dari dapur Unda Bu. Iya, bisa roti saya bawa pulang nggak? Boleh Bu, boleh. Nanti saya bawain pulang Bu. Ini dapur Unda ini tuh adalah produk UMKM milik ASN Indramayu. Nah, buat para sobat ASN nih, kalau pengen roti dapur Unda ini bisa dipesan. Bisa dipesan di mana? Iya, ada Instagramnya Bu. Ada dapur_Unda. Nah, jangan lupa ya. Baik sobat ASN, sekian podcast dari kami. Saksikan episode selanjutnya di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.